Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi lanjutkan wabarakatuh. kembali ya, Bapak Ibu, terkait dengan uh, seksi corporate governance, ya, tata kelola organisasi, ya, dan juga pentingnya pengendalian, ya, yang berhubungan dengan masalah peranan dan juga berhubungan dengan etika, ya. Nah, jadi pada section ini kita mengacu pada uh, bagaimana tata kelolanya dan bagaimana susunan dewan direksi gitu ya, board of directors. Nah, uh, yang namanya dewan direksi atau board of directors di sini merupakan delegasi dari atau perwakilan gitu ya dari pemegang saham ya, shareholder atau delegasi dari pemangku kepentingan yang punya otoritas ya. Otoritasnya adalah mengendalikan ya, Dewan Direksi itu mengendalikan tujuan secara umum manajemen ya, dan juga bukan hanya mengendalikan tujuan secara umum manajemen tetapi juga memonitor ya, dan juga menyetujui seluruh keputusan manajemen dan memilih dan juga mengeliminir dan juga memberikan reward kepada manajer. Nah, itulah ya yang namanya uh, pengendalian atau otoritas Dewan Direksi gitu ya. Ada dua pertanggungjawaban ya, ada dua pengendalian, pertanggungjawaban pengendalian. uh, Tujuan utamanya nih ya, tujuan utamanya pertama adalah safeguard ya, melindungi ya, melindungi kepentingan investor. Nah, ini ya, melindungi ekuitas investor agar menjamin bahwasanya capaian maksimalisasi kepada pemangku kepentingan itu bisa maksimal ya. Dan yang kedua, tujuannya itu adalah bagaimana memproteksi kepentingan pemangku kepentingan perusahaan, baik itu karyawan ya, baik itu pelanggan, baik itu supplier, baik itu kompetitor ya, baik itu juga masyarakat. Semuanya bisa di apa ya, uh, bisa dipenuhi gitu ya. Nah, jadi terkait dengan kepentingan-kepentingan pihak itu, itulah peranan dari Dewan Direksi. Nah, Dewan Direksi juga punya tugas utama. Tugas utamanya adalah duty of care. Ya, duty of care artinya di sini sebagai delegasi keputusan ya dari pihak-pihak secara informal gitu ya. Kemudian tugas dari direksi adalah duty of loyalty ya. Jadi mengusung tugas kesetiaan ya, ke loyalan gitu ya. Yang ketiga itu adalah duty of good faith ya, berkaitan dengan kejujuran ya, dan juga berkaitan dengan kepentingan seluruh perusahaan, dan juga duty not to waste ya, jadi tidak ada tugas untuk menghilangkan pemborosan ya. Jadi inilah semuanya tugas direksi secara seluruhnya dilegalkan. Nah, kemudian board independen ya, artinya uh, independensi dewan direksi di sini, bahwasanya dewan direksi itu sifatnya independen ya, dan accountable. Independen accountable kepada seluruh pemangku kepentingan, dan juga melangsungkan melangsungkan kepemimpinan visi misi tersebut secara independen dan juga secara interlocking directoritis ya. Nah, eh, kompetensi dewan direksi. Nah, jadi kompetensi dewan direksi itu dari mana? Dari hasil seleksi gitu ya. Jadi dari hasil seleksi dianggap ya, kalau manajer berpengalaman pada perusahaan lain yang sejenis gitu ya, ada prestasi gitu ya, maka dari seleksi itu diambil ya. Yang kedua, dari review dan persetujuan jangka panjang ya, terkait dengan visi misi perusahaan secara menyeluruh dan pentingnya keputusan manajemennya. Jadi kompetensinya uh, harus ditonjolkan ya. Jadi prestasi seorang dewan direksi itu harus ditonjolkan.
Nah, dan juga komite audit. Nah, komite audit di sini tujuannya adalah bagaimana ya memantau ya secara menyeluruh proses pelaporan keuangan, bukan hanya memantau secara menyeluruh proses pelaporan keuangan saja, tetapi juga pengendaliannya ya, dan juga menentukan dewan auditor ya atau kantor akuntan publik. Dan dewan direksi di sini berfokus kepada secara relatif gitu ya, berkaitan dengan fungsi-fungsinya. Nah, jadi secara umum fungsi-fungsi dari perusahaan dan komite audit itu harus menyesuaikan ya dengan sudut pandang atau juga literasi keuangan ya, atau juga menyesuaikan dengan uh, apa ya uh, apa ya terkait dengan independensi dewan direksi. Baik, kemudian kompensasi komite kompensasi. Nah, jadi komite kompensasi ini akan berhubungan dengan kompensasi kepada karyawan ya, dan juga kompensasi khususnya kepada para top eksekutif, itulah para top manajemen. Dan pengecualian, ada pertanggungjawaban pengecualian untuk menjamin kompensasi itu berlangsung. Jadi kompensasi itu berlangsung terkait dengan motivasi manajer dan juga sudut pandang perusahaan dan juga relevansinya dengan perusahaan. Dan dan juga dukungannya dari human resource function juga dan pada staff function ya. Nah, ini yang paling penting isunya ya, tata kelola. Ya, bagaimana mekanisme dan juga proses ya untuk menjamin perusahaan bisa mengarahkan ya penciptaan nilai ya dan juga tanggung jawab pada pemangku kepentingan. Jadi tata kelola di sini harus menyetujui ya bentuk-bentuk harus apa ya menyesuaikan dengan perilaku dari top manajemen. Nah, ini. Jadi tata kelola itu harus selaras dengan tindakan manajemen. Kemudian juga hubungannya dengan pengendalian manajemen bagaimana? Atau disebut dengan manajemen control system. Nah, hubungannya dengan manajemen control system, maka di sini tata kelola perusahaan gitu ya, difokuskan kepada lingkup manajemen control system. Nah, di mana manajemen control system adalah perspektif top manajemen yang mempertanyakan ya bagaimana untuk menjamin perilaku organisasi gitu ya, dan juga difokuskan pada pengendalian perilaku pada top manajemen. Kemudian juga yang namanya prevalence. Nah, jadi yang namanya prevalence ini hal yang utama ya pada terkait dengan skandal-skandal pada perusahaan-perusahaan besar tahun 2000-an, ada Enron gitu ya. Tahun 2008 ada financial crisis gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan keputusan jual beli saham gitu ya. Nah, ini mengacu kepada undang-undang ya, yang undang-undang yang lebih tinggi di dalamnya yaitu Sarbanes-Oxley Act gitu ya, atau juga kesesuaian pada saat listing di Bursa Efek yang menyesuaikan dengan akuntabilitas perusahaan. Serta ya, tata kelola yang mengacu kepada regulasi atau juga apa ya, pengesahan pada beberapa negara ya, kesesuaian dengan peraturan di negara lainnya. Nah, kalau kita lihat Sarbanes-Oxley Act, inilah pilar gitu ya, pilar tonggak gitu ya, dari upaya meningkatkan transparansi, kemudian timeliness ya, dan juga kualitas dari laporan keuangan. Jadi pentingnya akuntabilitas itu bermula dari terbitnya Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 ya. Banyak perusahaan ini menghasilkan atau juga apa ya, merevisit regulasinya, menyesuaikan dengan tipe-tipe regulasi dan juga kesesuaian dengan audit dan juga auditor ya, dan juga pada uh, konsekuensi dari fraud. Nah, pada pasal 404 menyatakan bahwasanya internal control itu berhubungan dengan Sarbanes-Oxley Act. Nah, jadi sangat kuat ya internal control dengan Sarbanes-Oxley Act. Mengacu kepada pengendalian internal yang terkait dengan praktik tata kelola bisnis. Jadi Sarbanes-Oxley Act itulah pilar tonggak awal ya
good internal control a legal requirement. Nah, ini ya. Jadi kalau hubungannya Sarbanes-Oxley Act, maka kita di benak kita harus menghubungkannya dengan uh, internal control. Nah, itu. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, baik. Berikutnya di pasal 404 juga ya diberikan mandat untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal kontrol perusahaan ya baik itu secara manajemen ya dan juga kesesuaian dengan eksternal auditor dan secara formal dituliskan dalam bentuk opini. Manajer dan juga auditor menguji ya pengendalian internal dan dari keseluruhan laporan keuangan meliputi kebijakannya, kemudian keefektifan komite audit, kemudian integritas, ya, kemudian program whistleblower dan juga top at the top. Apa itu efektivitas? Nah, jadi pengendalian internal control menyediakan tujuan manajemen ya, manajemen purpose seperti untuk tujuan pelaporan keuangan atau juga berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan itu berhubungan dengan Sarbanes-Oxley Act ya, yang mengacu kepada garansi ya terkait dengan pengendalian internal manajemen. Oke, bagaimana halnya hubungan antara tata kelola gitu ya dengan dampak ini ya aturan hukum yang berlaku yang berbeda-beda di antara berbagai negara gitu ya. Ya kalau misalnya Malaysia itu mengikuti aturan United Kingdom gitu ya. Ya United Kingdom itulah yang disebut dengan aturan Anglo-Saxon, Anglo-Saxon gitu ya. Dan juga American Saxon. Nah jadi aturannya berbeda ya di berbagai negara karena kita mengikuti pada apa ya very considerability across country. Jadi mekanisme tata kelola di sini menyediakan ekuitas pasar ya, di mana strukturnya mendukung dari kesesuaian dengan aturan hukum ya, kemudian menunjang dewan direksi gitu ya, kemudian juga terkait dengan hubungannya dengan eksternal auditor ya, kemudian juga rating tata kelola, kemudian juga berkaitan dengan ancaman-ancaman yang akan diperoleh. Nah, di Anglo-Saxon dengan Western Europe dan juga Asian Economic Country gitu ya. Nah, ini juga berdampak secara umum terkait dengan konsentrasi kepemilikan. Kalau di Jepang itu isunya adalah keiretsu ya. Kalau di Korea itu disebut dengan cebol ya. Kalau di India itu disebut dengan institutional investor ya. Kalau di China disebut dengan state ownership. Nah, jadi dalam hal ini tata kelola ini pada perusahaan-perusahaan Jerman lebih kuat ya pengaruhnya kepada masalah bank ya. Kemudian pada industri asuransi dan juga serikat buruh, employer representation. Kalau di Skandinavia gitu ya, berhubungan dengan norma sosial ya. Kalau di negara-negara Islam itu mengacu pada hukum syariah misalnya. Mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan. 12 ya. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa asalnya topik ini adalah pentingnya ya, pentingnya dewan direksi itu ya, menyadari pentingnya dewan direksi di mana dewan direksi juga berhadapan dengan yang namanya apa ya, tata kelola ya, governance. Dan governance itu sendiri juga menghadapi berbagai konsekuensi norma ya, norma yang berbeda ya, yaitu ada yang disebut dengan Anglo-Saxon ya, dan ada yang disebut dengan Western Europe. Ada juga yang mengacu pada Asian ekonomi ya. Jadi konsentrasinya adalah konsentrasi kepemilikan lah ya. Jadi ada norma-norma yang diikuti. Seperti misalnya apa ya, di negara Skandinavia norma sosial ya, di negara-negara Timur Tengah itu adalah syariah law. Itu saya kira. Baik, ada yang mau kita diskusikan? Silakan adik-adik sekalian. Izin Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, Uh, Pak, untuk menilai good corporate governance di dalam suatu perusahaan itu bisa dinilai dari dewan direksi ataupun komite auditnya Pak. betul. Mm. Ya,
Jadi keberadaan dari komite audit itu wajib, ya kan, sebagai bagian dari good tegaknya good corporate governance. Komite audit itu sejak kapan ada? Ya kan, kalau ada komite audit, sebenarnya kan udah ada dewan komisaris ya. Ada dewan komisaris, kenapa lagi ada komite audit? Nah, jadi itu lahir karena apa? Karena lahirnya Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Nah, sebelum itu nggak ada yang namanya komite audit. Nah, jadi komite audit itu lahir karena Sarbanes-Oxley Act, gitu ya. Maka ciri khas dari jalannya pelaksanaan manajemen oleh Dewan Direksi itu diperkuat oleh yang namanya komite audit. Jadi komite audit itu khususnya adalah melihat, mereview, ya kan, memantau, kemudian memberikan saran dan rekomendasikan terkait dengan apa yang dibuat di laporan keuangan. Dan juga komite audit menentukan ya relevansi dari kantor akuntan publiknya ya. Jadi eh, penunjukan kantor akuntan publik terletak pada komite audit. Itu saya kira. Baik, makasih Pak. Ya, baik. Ada lagi adik-adik sekalian? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Dan nanti rekamannya saya share. Baik, terima kasih. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ya, Pak. ya boleh meninggalkan ruangan. Masih Bro. Ya. Permisi, Pak.